Karena terlantar, karena tidak ada petugas yang melayani, nah oknum-oknum berseragam itu mulai menjadi monster dulu di bandara-bandara, menjadikan mangsa para PMI, digiring ke satu tempat, ke sudut tempat tertentu. Apa yang dilakukan? Disiapkan loket-loket penukaran dolar. Itu bisnis mereka. Sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Bea Cukainya nggak salah karena sesuai aturan. Teman semuanya, kita akan komentari di pidato Pak Benny Ramdhani kemarin ya, saat pelepasan TKI ke Korea, karena dia menyangkut hal-hal atau membicarakan hal-hal yang urgent yang terjadi saat kita pulang ke Indonesia ya. Seperti kejadian kemarin, para PMI itu diminta paksa menukar uang NT mereka di Bandara Jakarta, itu ada. Kemudian penyitaan barang TKI dan sebagainya. Oke, kita langsung play saja itu apa yang dikatakan Pak Benny dalam video ini. Perintah Presiden. Apa perintah Presiden? Mas, karena mereka pahlawan, berikan dong perlakuan hormat pada mereka. Mas, bagaimana pahlawan kalau di bandara terlantar, keleleran, nunggu jam mau berangkat beberapa jam, atau ketika tiba di tanah air nunggu keluarga menjemput mereka di bandara? Bayangkan, kan dulu begitu Pak Rahmat. Nah, di sini Pak Benny bilang kalau saat ini sudah ada di bandara itu nunggu keleleran, kita nggak boleh. Dan di bandara sudah disediakan lounge BP2MI ya. Memang yang di Jakarta itu ada lounge BP2MI, mewah banget ya. Tapi beberapa kali saya tuh ke Jakarta, ke bandara itu melihat tempat lounge itu sepi banget. Saya pernah masuk juga sepi banget, mungkin terlalu mewah. Yang ada di dalam tuh beberapa kali saya masuk memang bukan PMI tapi ya orang-orang mungkin pejabatnya ya. Dan saya jarang sekali melihat para PMI ada di dalamnya, itu memang menunggu di sana itu jarang sekali, karena mungkin mau masuk juga takut ya. Kita kan sadar diri ya, para pekerja migran itu kadang-kadang kalau melihat tempat terlalu mewah itu mau masuk juga ada rasa takut atau gimana itu. Jadi ya ada sih lounge-nya, bisa kita masuk, bisa kita istirahat di sana, tapi jarang sekali dimanfaatkan. Kurang manfaatnya kurang itu ya. Jadi tempatnya juga nggak terlalu luas, mungkin bisa kita nunggu di sana. Tapi hingga saat ini tidak banyak para pekerja migran yang memanfaatkan lounge BP2MI di bandara itu ya. Oke, kita lanjut. Karena terlantar, karena tidak ada petugas yang melayani, nah oknum-oknum berseragam itu mulai menjadi monster dulu di bandara-bandara, menjadikan mangsa para PMI, digiring ke satu tempat, ke sudut tempat tertentu. Apa yang dilakukan? Disiapkan loket-loket penukaran dolar. Itu bisnis mereka. Nah, ini juga baru kejadian beberapa waktu lalu itu, sampai viral di TikTok ya. Katanya viralnya gini, PMI nggak boleh bawa uang NT dari luar negeri, nggak boleh uang dolar dari luar negeri, harus ditukar di bandara. Nah ini nih, ini oknum ini udah dari dulu ada. Nah untuk teman-teman semuanya yang kalau ada oknum seperti ini dan meminta penukaran uang di bandara ini wajib dan sebagainya, tolak saja ya, tidak ada. Karena kenapa? Bebas kita bawa uang NT itu berapa, bebas gitu loh. Kalau batasnya masuk ke Indonesia 100 juta itu tetap masih bisa dibawa masuk, hanya izin saja. Bahkan 1 miliar pun bisa. Jadi nggak ada masalah ya untuk teman-teman semuanya yang pulang bawa NT, ketika ada petugas kamu harus tuker, nggak usah tuker, nggak apa-apa. Itu hanya oknum, bukan petugas yang asli, yang peraturannya seperti itu tuh bukan ya. Nah kita lanjut dulu. Ada 2 terobosan yang sedang kita kerjakan. Ini saya ingin laporkan juga kepada Ibu Kiki. Pertama, sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Barang-barang milik PMI yang dibawa pulang ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Nah ini sebenarnya untuk hal ini ya, memang ada aturannya sih dari pemerintah itu, bahwa ini bahwa itu nggak boleh, dan dari pemerintah itu pukul rata ya, baik PMI maupun bukan PMI itu disamakan. Nah ini juga sampai ke tempatnya Pak Benny, dan ya ini menurut Pak Benny seperti apa harusnya, apakah semua barang PMI itu dibebaskan atau gimana? Kalau aturan untuk umum ya, untuk umum itu 500 USD ya. Jadi barang-barang branded atau apa itu kalau 500 USD itu bebas bea cukai, selebihnya baru bayar bea cukai. Contohnya kalau barangnya nilainya 7,5 juta kita bebas masuk. Tapi kalau selebihnya 10 juta maka yang 3 juta, yang 2,5 juta itu harus bayar pajaknya. Nah, kita simak seperti apa sih programnya dari Pak Benny ini. Tuh, bayangkan. Ya. Disita oleh Bea Cukai.
Bea cukainya nggak salah karena sesuai aturan. Nah, di sini Pak Beni juga mengatakan ya bahwasanya bea cukainya tidak salah karena sesuai aturan. Nah, memang aturannya negara seperti itu. Lalu untuk barang PMI yang disita itu, terus yang salah siapa? Kita tunggu jawabannya. Yang salah adalah negara abai selama ini dalam mengedukasi PMI. Nah, menurut Pak Beni yang salah adalah negara karena abai mengedukasi PMI. Jadi PMI masih bodoh gitu loh. Masih bodoh, nggak ngerti aturan gitu. Jadi menurutnya gitu. Jadi negara itu harus apa namanya itu ngasih edukasi, ngasih pencerahan, ngasih apa namanya yaitu pengetahuan. Ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Nanti ada barang-barang kita bahas juga ya, bahwasanya seperti bawa sepatu bekas itu nggak boleh, bawa ini itu boleh, bawa itu nggak boleh. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya karena sudah ada beberapa yang sudah diluncurkan di website mereka tentang barang-barang yang boleh, baik itu barang bekas maupun barang baru ya. Oke, kita lanjut. Memberitahu PMI barang-barang apa saja yang bisa dibawa dari luar negeri, termasuk barang-barang bekas. Nah, di sini Pak Beni juga mengatakan ya, dan ini masih banyak sekali loh teman-teman kita yang kirim paketan dari luar negeri, kemudian sampai di Indonesia madul-madul gitu, dan itu sebenarnya bisa kita lihat ya. Pertama, oknum. Kelakuan oknum yang mengira di dalamnya ada barang berharga. Kedua, kesalahan PMI yang memasukkan seperti barang-barang berharga di dalam paketan kargo dan sebagainya. Nah, kalau kemarin itu ada yang viral juga, itu paketannya diudal-adul padahal nggak ada barang berharga. Nah, di situ mungkin tidak ada barang berharga, tapi mungkin ada barang yang dilarang dipaketin ke Indonesia seperti sepatu bekas dan sebagainya. Itu tidak semuanya pakaian, baju semuanya itu bisa dipaketin ya. Jadi nanti kita bahas boleh ndak apa saja yang ndak boleh itu biar teman-teman semuanya tahu. Tapi ini ada program bagus sih dari Pak Beni. Kita simak terus. Jenisnya apa? Berapa besar nilainya? Kan harusnya tugas negara. Nah, saya sudah 6 bulan ini intensif dengan Bea Cukai merumuskan sebuah kebijakan baru, terobosan, melihat fenomena tadi ya. Nanti akan keluar insya Allah peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, ini ada yang baru nih. Pembebasan bea masuk barang pekerja migran Indonesia. Artinya kita bawa apapun tidak akan kena bea cukai, biaya bea cukai ya. Bea cukai itu bea impor memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, ini benar 100% bebas atau tetap ada batasannya? Kita simak penjelasannya lagi. Kemarin kita masih berdebat nilainya. Kita tawar 25 juta, bea cukai katakan udah 20 juta aja. Jadi kalau barang PMI dari luar negeri 30 juta misalnya, yang dibebasin 20 juta, 10 juta bayar. Udah lumayan tinggi nih. Nah, itu dari penjelasan Pak Beni ya, 20 juta yang bebas bea cukai. Jadi kalau saat ini batasnya 500 USD atau 500 dolar atau 7 juta setengah, nanti akan dinaikkan menjadi 20 juta. Kalau 20 juta ya lumayan besar sih, lumayan besar. Tapi kan gini, kalau menurut kita ya, kita bekerja di luar negeri, kita kan setiap bulan gajian, kita setiap ini semua barang beli dari luar negeri. Kalau bisa bebas lah, semuanya bebas. Kenapa? Biar kita teman-teman PMI itu yang tidak ada rekening di Indonesia, yang ingin belanja di sana, kemudian di tempat Indonesia itu bisa masuk semua. Alangkah baiknya kalau memang 100% memang free, tidak ada batasan 20 juta, 30 juta, 100 juta atau apa. Itu mungkin lebih baik ya, khusus pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena kita datang dari luar negeri itu kata Pak Beni udah dibedakan ya jalurnya. Jalur khusus pekerja migran itu sudah dibedakan daripada jalur umum. Nah, kenapa ini nggak dibebasin juga ya? Jadi teman-teman apalagi kalau kita dibebasin dari ECD juga itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena teman-teman dari luar negeri datang ke Indonesia, kemudian transit ke daerah lain, kalau harus ECD banyak yang teman-teman itu kehilangan waktu dan sebagainya itu banyak juga ya. Jadi kalau lebih baik ECD dihilangin, IMEI dihilangin, itu setuju banget. Barang bawaan apapun tidak usah diodal-adul, itu bagus. Kita lanjut. Ya, kemudian nanti ada ketentuan barang apa saja sih yang bisa dibawa. Ya, misalnya sepeda bekas milik majikan, dikasih tuh. Benar berarti untuk oleh-oleh. Ya, tidak mungkin lah sepeda bekasnya bekas udah bawa 6-7 biji, berarti bisnis berat kan juga. gitulah ya. Berarti nggak benar nih. Ini kan yang penting negara mengedukasi PMI, jangan barang-barang yang PMI harus disita, tahu. mimpinya untuk keluarga, oleh-oleh untuk anak istri tercinta, disita di bandara terus negara tidak melakukan apapun. Ini konyol.
menurut Sip, saya. bagus. Dan terobosan yang kedua adalah PMI bekerja ngumpulin duit buat apa sih? Nah, bagus ya, program yang pertama kali semoga bebas biaya itu tidak hanya dibatasi 20 juta, tapi semuanya barang bawaan PMI nggak usah lah disita, nggak usah lah harus bayar pajak IMEI dan sebagainya, nggak usah lah untuk PMI, biar mereka lebih enak lagi ya pulang ke Indonesia udah capek-capek kerja jadi pahlawan devisa, katanya devisanya terbesar, tapi masih harus bayar ini itu, kan kasihan gitu loh. Salah satunya kan mimpi untuk punya rumah, pasti. Ya, Nah, program kedua rumah ini ya untuk ini teman-teman bisa siapa semua. nama kamu? Rumah Kan subsidi. membicarakan kalau ASN ada perumahan murah bersubsidi, kalau prajurit TNI Polri ada perumahan bersubsidi, masa sih PMI nggak bisa? Kalau rumah itu sebenarnya PMI rumahnya bagus-bagus ya, rumah subsidi belum tentu mereka cocok juga ya. Kenapa banyak PMI yang tidak sukses itu karena suaminya dan keluarga di Indonesia tidak mau bekerja sama. Itu yang ada. Jadi para pekerja migran di luar negeri bekerja capek-capek, gajinya dihabisin yang di rumah. Yang di rumah nggak kerja, ngejipin para TKW, TKI yang ada di luar negeri. Gaji 8 juta sebulan pulang habis, gaji 10 juta habis, buat bangun ini itu habis. Kalau rumah PMI bagus-bagus, kalau yang di rumah itu tidak bisa diajak kerja sama, contohnya gini ya, oke lah Ma, kamu kerja di luar negeri, gaji kamu berapa, 10 juta, dah tabung semua Ma, nanti kita pulang bisa untuk usaha kedepannya. Yang di rumah urusan gue Ma, sebagai suami Ma, harusnya gitu ya. Anak-anak di rumah gue Ma, yang sekolahnya anak-anak yang ngurusin gue Ma, mama yang kerja ada di luar negeri dah. Nah kalau seperti itu, pasti tidak ada PMI yang tidak sukses pulang ke Indonesia. Tidak ada PMI yang pulang tidak bawa uang. Kita sedang membicarakan bagaimana PMI bisa mendapatkan perumahan murah bersubsidi. Dicicil selama bekerja, ya. Dan mimpi itu harus diwujudkan menjadi mimpi pekerja migran Indonesia. Ini terobosan-terobosan yang sedang terus kita. Nah itu ya, jadi perumahan bersubsidi dulu sempat jalan sih beberapa gitu ya, tapi saya lihat itu satu tempat di sini tuh ada yang dulu tuh diresmikan oleh Menaker Hanif Dakiri Mas Ian, itu juga ada, tapi sampai sekarang belum penuh loh, belum penuh, walaupun harganya dulu waktu pertama kali launching 125 juta, rumahnya juga kecil-kecil kan, ukurannya juga kecil gitu ya, namanya juga perumahan gitu. Nah sekarang harganya udah naik jadi 200 berapa juta gitu loh. Dan itu belum penuh itu, dan yang ngisi tidak 100% PMI ternyata. Dulu diloncengkannya perumahan subsidi untuk PMI, tapi yang ngisi ya tidak semuanya PMI dan harganya naik terus gitu loh. Jadi ya alah, semoga saja yang itu tadi yang paling penting adalah barang-barang teman-teman dari luar negeri tidak dibatasi lagi, paketan dari luar negeri, paketan pekerja migran tidak diodel-odel lagi. Jadi mereka udah tata bagus-bagus dari luar negeri dikirim sampai rumah itu biar bagus lah gitu ya, itu tidak ada pemen juga gitu loh. Jadi semoga aturan-aturan yang meringankan PMI kedepannya lebih baik lagi, tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan PMI karena PMI itu uangnya banyak dan kaya.